Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertemuan APP yang kedua dengan tema persaudaraan dalam masyarakat. Bacaan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 dengan judul perikop Orang Samaria yang Murah Hati. Nggak asing lagi bacaan ini, sering kali kita dengar, ya, di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, di tengah perjalanan mengalami perampokan, kemudian bahkan dianiaya, ya. Nah, dalam bacaan ini ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama yang ditunjukkan adalah imam. Seorang imam, tokoh agama. Pasti ucapan-ucapannya boleh menjadi teladan bagi kita semua. Tapi apa yang terjadi di dalam perikop ini? Imam itu bukannya mendekat, bukannya menolong orang yang kerampokan, namun dia jalan di seberang jalan. Jadi menjauh. Ya, itu tokoh yang pertama. Yang kedua adalah orang Lewi. Ya, Lewi, orang kaya. Dia juga menjauh, berjalan di seberang jalan. Nah, tokoh yang ketiga adalah orang Samaria. Sesuai dengan judulnya, orang Samaria yang murah hati katanya, ya. Nah, ketika dia melihat orang yang kerampokan itu, dari dalam lubuk hatinya tergerak belas kasihan. Sehingga dia datang, dia menolong, ya, dia mengobati, kemudian dia bawa ke penginapan, dan bahkan dia memberikan uang kepada orang di penginapan itu untuk memberikan pengobatan dan keperluan lain-lainnya. Dan dia berjanji, apabila uangnya kurang, nanti dia balik lagi, waktu dia kembali dia akan tambah, ya. Sampai sedemikian rupanya. Orang Samaria disebut orang Samaria, artinya identitasnya nyata. Ya, dalam hal ini identitasnya nyata. Sekali lagi saya katakan, dalam perikop ini di ayat yang ke-36 dan 37, Yesus bertanya kepada saya dan juga kepada saudara. Yesus bertanya, siapakah di antara 3 orang ini yang menjadi sesama manusia dari orang yang kerampokan itu? Lalu saudara dan saya karena bacaan itu bisa menjawab, ya. Siapa di antara 3 orang itu? Antara imam, Lewi, dan orang Samaria. Saya bisa menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, itulah dia. Ya, siapa? Orang Samaria. Ya, identitasnya jelas orang Samaria. Lalu apa lanjutannya Yesus setelah mendengar jawaban saudara, mendengar jawaban saya? Ya, Yesus bilang kepada saya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus memerintahkan kepada saudara dan saya untuk pergi dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Yaitu orang yang murah hati, yang mau berbelas kasih, yang mau menolong sesamanya. Nggak melihat siapa dia. Apakah dia ke gereja atau dia ke tempat ibadah tempat lain, bukan gereja misalnya. Tidak dilihat seperti itu. Tetapi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Pada saat pandemi ini banyak sekali orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Gak usah jauh-jauh, gak usah berat-berat, gak usah luar biasa seperti orang Samaria itu. Sampai mengangkat, sampai mengobati, sampai membiayai dan sebagainya. Tidak, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi dengan belas kasihan, ya, disuruh pergi, disuruh berbuat demikian. Pada pertemuan yang pertama, ya, persaudaraan di dalam keluarga. Jadi kalau di dalam keluarga sendiri, Anda dan saya sudah bisa mengendalikan diri terhadap keluarga, bisa menerima kekurangan dan kelebihan di dalam keluarga, maka di luar sana pasti saudara dan saya sanggup melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Pergilah
dan perbuatlah demikian. Nggak usah susah-susah, nggak usah biaya yang banyak. Ya. Saya mengalami ketika saya membeli 2 botol teh botol, ya, 2. Saya pikir saya pulang, saya mau minum, enak kali ya, dingin, karena udara waktu itu panas sekali. Ya, saya pulang dari Alfa, kemudian di tikungan tempat rumah saya itu ada seorang bapak, ya mungkin lebih tua dari saya ya, atau mungkin lebih muda, saya juga tidak tahu. Pokoknya dia duduk di bawah pohon, pohonnya mending rindang. Ya. Pohonnya itu daunnya kecil, ya, tapi dia rupanya lagi berteduh. Saya dekati, ya, saya bilang, "Pak, mari minum." Ya, "Mari minum, Pak." Dia liatin saya bilang, "Ini masih utuh." Saya bukain. Saya waktu itu masih agak muda kali ya, jadi masih bisa jongkok. Saya jongkok depan dia, saya bukain itu botol, saya kasih minum. Bapak itu masih belum mau minum. Saya buka yang satu lagi. "Pak, mari kita tos." Ya. Dia nggak ngerti dong tos apa. Ini botolnya sama botol Bapak sama botol saya, aduin. Saya bilang gitu. Diaduin. Truk, ya. "Mari kita minum sama-sama, Pak." Ya. Lalu setelah dia minum, saya bilang, "Pak, kalau mau ngadem, itu loh masjid tuh di situ. Tuh kan kelihatan masjidnya. Bisa Bapak istirahat di situ, ya. Nggak usah di sini kan nggak ada iupan gitu, nggak ada yang menghalangi panas itu. Tapi kalau di masjid kan Bapak bisa duduk, bisa tenang, adem." Dia nengok ke masjid. "Iya, Bu," katanya. "Ibu ke situ." Saya bilang, "Saya ke gereja." Ya. Sekali lagi, orang Samaria identitasnya harus jelas. Saya juga harus jelas. Walaupun saya nggak suruh dia ke gereja, walaupun saya nggak suruh dia jadi Kristen, ya, tetapi identitas saya harus jelas. Saya bilang, "Saya ke gereja, Pak." Situ, jelas. "Pergilah, perbuatlah demikian. Jangan lupa identitasnya." Ya. Itu kecil, nggak ada harganya. Tetapi begitu sampai rumah, waduh, hati saya bahagianya luar biasa. Betul-betul sangat luar biasa. Kok bisa ya? Itulah bimbingan Roh Kudus yang membimbing Anda dan saya untuk bisa berbuat sedemikian rupa. Satu lagi, saya nggak pandai untuk membahas kitab suci yang dalam-dalam. Tetapi apa yang saya alami, saya terapkan sesuai dengan firman-Nya. Ya. Ketika saya pelayanan ke Bandung, naik kereta, saya sudah duduk, kemudian datang seorang ibu, masih muda, ya, pakai jilbab, cantik, tapi di balik jilbabnya itu wajahnya tuh murung, walaupun cantik, sangat cantik. Ya. Di situ saya merasa ada rasa kasihan banget melihat itu ibu. Lalu saya bangun, saya ambil tuh koper, mari saya angkat, ya, saya naikkan ke atas. Waktu itu saya masih kuat, masih sanggup, ya, masih belum kejepit sarafnya, masih kuat. Saya senyum, dia nggak senyum. Lalu duduk di samping saya ambil rosario. Saya belum berdoa, baru ambil rosario, rosario saya ditarik, ya. Daripada putus, saya berikan kepada dia. "Silakan, Ibu mau lihat." "Apa ini namanya?" Saya bilang, "Itu namanya rosario." "Bagaimana cerita? Bagaimana doanya?" Ya, saya ceritakan. Ya, waktu itu belum ada 4 peristiwa, baru ada 3 peristiwa. Jadi dari kereta jalan, terus saya ceritakan peristiwa 1, 2, dan 3, dan diselingi dengan kesaksian-kesaksian saya, ya, sampai akhirnya sampailah ke Bandung. Ya. Begitu saya ambil koper saya, kemudian saya juga
ambil kopernya dia. Saya bilang, Bu, ini saya sudah ambilin koper ya. Ketika itu, si ibu ini tersenyum. Tersenyum dan dia berdiri, dia tarik saya. Dia bisikkan di telinga saya, Bu, tolong doain saya. Saya bilang, sekarang? Enggak usah sekarang. Saya percaya ketika ibu berdoa, ibu mendoakan saya. Dia enggak sebut namanya, tetapi dia bilang, saya pengikut. Dia sebut salah satu partai. Ya. Saya lihat dia sudah tersenyum. Saya bilang sama dia, Ibu ada merasa damai? Iya. Puji Tuhan, saya bilang. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu. Ya, saya turun dulu ya Bu, karena dia masih nunggu anaknya naik ke kereta. Jadi, apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, gak usah sulit-sulit, gak usah mahal-mahal. Ya, tetapi kita mewartakan Yesus supaya orang lain mengalami kasih Tuhan secara pribadi dan ada perubahan di dalam hidupnya, mengalami kedamaian. Di situ kita bisa bersaudara di dalam masyarakat. Gak usah susah. Ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.